المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام طيبا أرداني هذا الغلام طيبا أرداني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa liman 'allamana wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun 'alaina minal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa bi niyyatil futuh wal munuh wal rusukh wa salahil jasadi war ruh wa bi niyyati husnil khatimah wa salahil 'aqibah ma'al lutfi wal 'afiyah wa liman nawaina wa manawa masyayikhuna wa waliduna minan niyatis salihat wa li jami'i sadah asy-syafi'iyah wa sufiyah aina makanu min masyariqil ardi ila magharibiha bahriha wa barriha wa li auladina bi anna Allah yaj'aluhum min ulama'ihil 'amilin wa min hufazi Qur'anihil karim wa yuzayyinuhum bil akhlaqil karimah wa yarzuquna birrahum. Dan mohon keikhlasan untuk kesembuhan anak al-fakir, anak saya yang baru dapat kabar tadi sedang sakit. Wa khususan li sihhati wa afiyati ibnati Hulwa Hasna Mahfuza wa li muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Amma ba'du, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah, Ibu di luar dengar jelas suaranya? Jelas. Kayak agak menggema, ekonya agak ketinggian sedikit kayaknya. Agak dituruni kayaknya lebih enak ekonya. Allah. Nah, ini lebih enak kayaknya. Nah, insyaallah malam hari ini kita bahas biasanya 2 kitab, nih 1 kitab saja. Tadi barusan di telepon sama orang rumah, anak saya sakit. Jadi kayaknya agak lebih cepat pulang. Kita baca fikih saja. Nah, hadisnya mungkin insyaallah kita pending. Nah, Matla'ul Badrain halaman 164, 9 baris dari bawah. 164, 9 baris dari bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Kita masuk kepada rukun talak yang kedua. Rukun talak yang pertama itu adalah sighat. Sighat artinya lafaz talak itu. Udah kita bahas yang lalu, sighat atau lafaz talak itu terbagi 2. Ada lafaz talak yang sharih, ada lafaz talak kinayah. Lafaz talak yang sharih itu yang jatuh walaupun tak pakai niat. Itulah talak dan cerai. Satu lagi lepas. Tapi lepas kita juga masih belum begitu sharih kalau sekarang nih. Talak, cerai. Itu kalau seandainya diucapkan mau berniat atau tidak maka jatuh. Nah, dengan catatan memang sengaja, bukan terlatah, bukan karena mengigau saat tidur. Yang kedua ada talak, sifatnya itu kinayah. Kinayah itu bahasa kita sindiran, yang masih ada kemungkinan bukan untuk menceraikan. Lafaz-lafaznya yang lalu udah dibahas. Nah, kita masuk kepada rukun talak yang kedua, itu adalah mahallut talak, tempat jatuhnya talak. Apa itu tempat jatuhnya talak? Istri, ya. Jadi mahallut talak itu artinya adalah tempat dijatuhkannya talak, yaitu istri. Jadi ini adalah rukun yang kedua. Dan disyaratkan pada mahal, nah pada tempat itu hendak ada ia istri. Jadi syarat sahnya talak bahwa yang dia jatuhkan talak kepadanya itu, tempat jatuhnya talak itu adalah istri. Dan jika ia di dalam iddah raj'i sekalipun, ini nggak apa-apa bolak-balik saya ulang ya, karena bagi yang baru belajar fikih nikah, mustalahat ataupun istilah-istilah seperti ini harus sering diperdengarkan dan sering dijelaskan ulang. Ketika suami mentalak istrinya, maka istri pun ambil iddah. Suami bilang kita bercerai, maka istri pun ambil iddah. Nah, iddah ini ada 2 macam. Iddah ini ada yang di masa iddahnya masih bisa dirujuk, ada yang di masa iddahnya nggak bisa dirujuk lagi. Iddah yang di masa iddahnya itu masih bisa dirujuk namanya iddah raj'i. Nah, iddah yang di masa iddahnya perempuan tuh nggak bisa dirujuk itu namanya iddah bain. Ya, iddah bain pakai hamzah, bukan bain, bukan. Tapi bain pakai hamzah. Nah, apa itu rujuk? Ada lagi istilah rujuk. Rujuk adalah mengembalikan istri dalam ikatan pernikahan tanpa perlu nikah ulang. Sekali lagi, rujuk itu adalah mengembalikan istri ke dalam ikatan pernikahan tanpa perlu nikah ulang. Talak 1, talak 2 yang tanpa tebusan. Sekali lagi, talak 1, talak 2 yang istrinya tidak membayar apapun, ini namanya nanti iddahnya iddah raj'i.
Namanya talaknya talak raj'i. Nah, di sini tadi ada bacaan, dan jika ia di dalam iddah raj'i sekalipun, maka berarti bisa menjatuhkan talak kepada istri yang memang belum ada perpisahan, bisa juga menjatuhkan talak kepada istri yang dia sudah ceraikan tapi masih dalam masa iddah raj'i, iddah dari talak 1 atau iddah dari talak 2. Nah, misal ini contoh, suami istri ribut, terus kata suaminya, udah kita cerai. Begitu suami mengucapkan kata cerai, apa yang harus dilakukan suami? Apa? Keluar dari rumah itu. Walaupun itu rumah milik si suami. Sekali lagi ya, kalau terjadi perceraian, maka yang harus angkat kaki dari rumah itu, walaupun rumah itu milik suami, adalah si suaminya. Tidak boleh mengeluarkan istri dari rumah di mana ia ditalak. Loh, enak kali istri dapat rumah. Bukan dapat rumah, tapi dia dibiarkan di rumah itu sampai masa iddahnya habis. Bisa dipahami? Sampai masa iddahnya habis. Nah, maka dia pun pergi. Jatuh talak berapa tuh? 1. Pakai tebusan enggak tadi? Tidak. Berarti iddahnya atau talaknya disebut raj'i. Pergi suami. Istri pun ambil masa iddah. Karena istrinya masih mengalami haid misalnya, berarti iddahnya adalah 3 kali suci. 2 minggu kemudian, suami merasa, adalah bai'an lagi lah. Udah datangilah dia ke rumah tuh. Nah, minta maaf, bai'an lagi. Masih bisa rujuk nggak nih? Masih, kan gitu. Dia pun datang. Nah, Assalamualaikum. Dibuka sama istrinya, niat suami pingin bai'an, pingin rujuk. Dibuka sama istrinya, ngapain lagi kau datang sini? Masya Allah. Nah, tak ada lagi urusanku sama kau, pergi sana kau. Niat mau rujuk, dibegitukan emosi lagi. Oh, memang tak bersyukur orang datang nak baik-baik, udah talak lagi. Nah, padahal tadi itu sudah dalam perpisahan, kan itu. Tapi ditambah lagi talaknya, bisa? Bisa. Kenapa? Karena talaknya talak raj'i, iddahnya iddah raj'i. Jadi masih bisa ditambah lagi talak di situ. Bisa dipahami nih ya. Tapi kalau iddahnya iddah bain, nah, itu nggak bisa ditambah talak. Nah, iddah bain apa contohnya? Iddah bain ada berapa? Apa aja? Pertama, ada bain sugro. Bain sugro ada berapa macam? Kalau iddahnya ya, bukan talaknya. Iddah bain sugro itu ada berapa macam? Ada 2. Pertama, khulu, tebus talak. Yang kedua, fasakh, ya. Fasakh. Jadi fasakh itu juga ambil masa iddah, tapi iddahnya bain. Fasakh itu nggak bisa rujuk. Nah, fasakh itu adalah perpisahan, tapi bukan dengan sebab talak, karena aib, cacat nikah atau yang lain yang sudah pernah kita ceritakan. Nah, satu lagi talak bain kubro. Nah, kalau misal perempuan bilang kepada suaminya, nah, bang, ceraikan aku lah bang, aku udah gak tahan sama abang, aku bayar abang 10 juta. Oke, aku terima, kata suaminya. Aku ceraikan kau. Jatuhlah talak berapa? 1. Tapi karena istrinya membayar, ini namanya iddah. Diambil iddah, iddahnya iddah bain. Nah, bisa rujuk? Nggak bisa. Maka ketika nggak bisa rujuk seperti ini, ribut lagi, kata suami, udah aku jatuhkan talak. Nggak bertambah tuh talak. Nah, karena bain tidak bisa rujuk. Kalau masih bisa rujuk, bisa ditambah talak. Nah, itu maksud di kalimat dan jika ia di dalam iddah raj'i sekalipun, maka jatuh talaknya jika disandarkan talak itu baginya, memang ke dia langsung, ku talak engkau. Nah, itu namanya disandarkan kepada si istri, jatuhlah talak tuh, kena langsung mahalnya.
Nah, kuceraikan dirimu. Nah, itu jatuh, kena langsung. Nah, mahalnya istrinya, maka jatuh talaknya seperti itu. Atau bagi suku-sukunya, atau bagi suku ini bagian ya, atau bagi bagian-bagian dirinya. Dia nggak bilang kutalak dirimu. Dia karena suami ini ngelihat istri itu nggak suka betul sama sebagian anggota tubuhnya lah. Nah, kok begitu kanlah rambutmu tuh. Udah aku bilang aku tak mau rambut gua begitu. Ku talak rambutmu. Ada. Itu namanya sukunya. Itu bagaimana kalau begitu? Aku sama kau masih suka, sama rambutmu nih tak suka. Ku talak rambutmu. Ada aja masalah. Seandainya begitu bagaimana ada? Atau bagi suku-sukunya yang terhubung dengan dia. Sementara rambutnya masih nyambung sama dia. Kecuali rambutnya udah dipotong, udah pisah. Ini rambut yang masih nyambung sama dia. Nah, seperti serubuknya atau kutalak seperempat dirimu. Itu serubuk tuh, dikasih catatan. Nanti bingung bacanya. Apa ini? Nah, kalau nggak ditalaki kan bingung juga. Seperti apa itu? Serubuk, itu ya bacanya ya, serubuknya. Kutalak seperempat dirimu, atau tangannya, kutalak tanganmu. Nah, atau bulunya ini tadi, kutalak bulumu, rambut maksudnya. Hingga jikalau diisyaratkan bagi seurat bulu, sehelai rambut pun, kutalak sehelai rambutmu yang ini, gitu Pak. Masih berhubung ke badannya. Nah, seurat bulu daripadanya, dengan talak, jatuh talaknya. Jatuh talak. Nah, jangan macam-macam ya. Ini kadang pakai sebagian biar nggak jatuh. Kecuali rambut yang udah putus, yang udah terlepas. Nah, atau kukunya, atau kuku. Nah, ditalak kukumu. Ya, bahasa-bahasa aja. Cuma beginilah artinya dengan yang seperti ini, kita udah bisa lah mengkiaskan dengan yang lain. Jangan pula dibilang nanti kutalak hidungnya, nggak jatuh itu, nggak ada di sini bilang hidung ya. Kalau udah rambut, kuku, ya pokoknya bagian manapun dari tubuhnya, kalau itu masih nyambung, maka jatuhlah talak kepada seluruh dirinya jadi. Nah, atau darahnya, atau giginya. Nah, kayak kutalak darahmu, gigimu. Nah, pokoknya masih nyambung. Dengan jalan berlaku talak itu daripada juzuk kepada yang tinggalnya. Dengan jalan dia bisa menyebar. Talak itu bisa menyebar, mengalir dari bagian yang dia sebutkan kepada tubuhnya. Kenapa? Karena masih nyambung. Nah, seperti barang yang pada merdeka. Seperti pada masalah memerdekakan budak. Itu maksudnya. Jadi bahasa barang yang pada merdeka itu maksudnya seperti masalah pada memerdekakan budak. Ada tuan bilang sama budaknya, nah, kumerdekakan tanganmu. Ya udah, nyebar semua kemerdekaannya itu kepada seluruh dirinya. Kata tuannya, kumerdekakan rambutmu. Sementara rambutnya masih nyambung. Ya udah, merdeka semua dirinya. Nah, itu maksudnya. Maksud kalimat itu. Gitu ya. Nah, dan keluar dengan suku-suku istri itu jika disandarkan talak pada fudlahnya. Nah, tidak termasuk dari bagian tubuh kalau sifatnya adalah fudlah. Fudlah itu hasil pembuangan ya, yang bakalan dibuang. Nah, kita di tubuh ini kan punya sistem pembuangan ya. Ada kulit untuk membuang keringat, ada anus untuk membuang kotoran, nah, ada mulut untuk membuang air liur kan gitu. Nah, itu yang sifatnya dibuang-buang begitu, air mata, nah, itu namanya fudlah. Nah, seperti air liurnya, kutalak air liurmu, nah, itu nanti beda, itu tidak jatuh. Nah, atau maninya, nah, atau laban susu, nah, asinya, atau peluhnya, peluh atau peluh ya, keringat. Nah, seperti dikatanya air liur engkau, atau mani engkau, atau laban susu, asi engkau, atau peluh engkau, itu talik, itu tertalak, maka tiada jatuh talaknya. Nah, jadi kalau yang
talak itu adalah fudlah, nah, itu termasuk tidak jatuh talaknya. Daki masuklah tuh, keringat kering ya. Daki termasuklah tuh, karena itu termasuk kotoran atau keringat yang mengering. Jadi daki, keringat kalau kering jadi daki. Nah, jadi ini tidak jatuh talaknya. Karena bukan ia suku-sukunya, karena itu bukan anggota tubuh. Dan keluar dengan yang berhubung, tadi kan disebut selama anggota tubuhnya berhubung. Nah, keluar tuh terkecualikan dengan kata yang berhubung, dengan dia itu yang tiada berhubung. Seperti dikata bagi istrinya yang terpotong tangan kanannya, nah tangan engkau itu tolik. Istrinya kepotong tangannya, nampak gitu. Ini tanganmu ini kutalak. Jatuh nggak talak untuk istrinya? Nggak, karena nggak bisa ada jalan untuk menyebar lagi kepada anggota tubuh yang tinggal. Nah, maka tiada jatuh talak istrinya karena ketiadaan juzuk yang berlaku talak daripadanya kepada yang tinggalnya seperti barang yang merdeka. Nah, tadi nih. Kalau daging sumbing nempel di bibir istrinya, tapi daging orang lain. Daging, istrinya operasi bibir sumbing, udah nyatu ke situ. Kalau udah menyatu, udah jadi satu, ya udahlah, tetaplah itu sama. Nah, sampai dibilang gitu, talak daging bibir sumbing, ya Allah. Tapi kalau udah menyatu, udah sama lah semua. Nah, jadi ini anggota-anggota yang terpotong seperti ini. Ini anggota-anggota yang terpotong seperti ini, kalau orangnya masih hidup, seperti kuku, seperti rambut, itu sunnah untuk ditanam. Tapi kalau orangnya sudah wafat, maka wajib untuk ditanam. Sebagaimana jenazahnya itu wajib untuk ditanam. Ini misal ada jenazah, ada kukunya nih. Nah, karena ini orang sudah wafat, maka dia wajib ditanam, kukunya juga wajib ditanam. Tapi kalau dianya masih hidup, menanam kuku, kita potong kuku, lepas nih. Nah, ini sunnah untuk ditanam. Gitu juga pangkas. Nah, ada tukang pangkas ini, itu rambut sunnah ditanam. Sunnah ditanam, dikebumikan. Nah, nggak boleh dijual. Katanya ada yang jual rambut untuk bahan ini itu. Anggota tubuh manusia itu diistimewakan atau dimuliakan. Jadi nggak boleh dijual. Rambut wanita sana itu di sunnah ditanam, tapi kalau seandainya takut kelihatan maka jadi wajib, pokoknya ditutup lah dia. Nah, karena melihat anggota tubuh wanita walaupun sudah terpotong, nah seperti rambutnya itu haram walaupun sudah kepotong. Kalau tahu itu rambut perempuan. Nah, sampai begitulah. Makanya jangan sampai kelihatan sama orang-orang. Nah, jadi ini masalah tentang jatuh tempatnya talak tadi itu. Ke diri istri jatuh, ke anggota tubuhnya jatuh selama anggota tubuhnya itu masih menyatu, tapi tidak jatuh kepada fudlah yang dibuang-buang, air liur, keringat, nah, dan yang semisalnya. Dan habis untuk rukun yang kedua, yakni mahallut talak, tempat jatuhnya talak. Nah, kemudian dan disyaratkan pada wilayah. Rukun ketiga adalah wilayah. Wilayah itu adalah kewenangan, kekuasaan. Harus ada kekuasaan dari orang yang mentalak kepada istrinya. Nah, dan disyaratkan pada wilayah atas mahal itu, hendak ada mahal itu milik bagi orang yang mentalakkan dia, yakni milik manfaatnya. Syarat jatuhnya talak bahwa yang mentalak itu menguasai orang yang dia talak, memiliki orang yang dia talak. Memiliki apanya? Manfaatnya, bukan dirinya. Ya, kalau diri dimiliki itu namanya budak. Istri bukan budak. Istri itu yang dimiliki adalah, mohon maaf bahasanya, manfaatnya. Nah, bukan dirinya. Dirinya tetap bebas, dia orang merdeka. Nah, yakni milik manfaatnya, maka tiada jatuh talak jikalau ditaklikkan dia sekalipun atas perempuan yang ajnabiyah. Nah, perempuan asing ditalak, ya nggak jatuh. Nah, ribut dia sama tetangganya.
Marah, memang gue perempuan, ku talak kau. Lah siapa kau? Nala-nala. Dia tidak punya wilayah. Nah, dia tidak punya wilayah. Seperti istrinya. Nah, seperti istrinya. Yang sudah, apa itu? Yang sudah, yaitu. Oke, ada yang salah nih. Ada situ, terjemahannya. Nah, sekalipun atas perempuan yang ajnab, ya itu. Nah, apa sih? Terjemahan nggak ada, sama aja udah, ikut aja udah terjemahan di sini loh. Ini wallahu alam, entah ada yang hilang teksnya, entah ada yang salah. Saya tengok di terjemahan pun udah jujur aja deh. Seperti istri yang sudah yaitu. Wallahu alam. Artinya ajnabi itu tidak bisa jatuh. Yang bisa jatuh apa? Istri, kan itu. Maka jika berkata ia bagi perempuan yang ajnabiyah, kalau ada laki-laki bilang kepada perempuan asing, apa lawan ajnabiyah ini bisa ke mahram, bisa ke istri juga. Nah, ini memang betul-betul ajnabiyah secara munakahat, bukan istri. Nah, yang memang asing betul lah. Engkau talik, dia bilang sama perempuan yang bukan istrinya, kau kutalak. Atau jika aku berkawin akan dikau, atau jika masuk engkau akan kampung, maka engkau talik. Ada laki-laki lajang, perempuan gadis, macam kucing sama tikus, berantem aja. Nah, dibilang sama tetangganya, alah kalian berantem-berantem, nanti ujung-ujungnya nikah kalian. Aku kalau nikah sama dia, begitu habis ijab kabul, ku talak dia. Itu kayak taklik talak ya. Nah, kalau aku nikah sama dia, maka tertalaklah dia. Itu kalau begitu bagaimana tuh? Nah, atau dibilangnya, kalau kau masuk ke kampung ini, kalau kau injakkan kakimu lagi ke lubuk siling, nah, maka kau tertalak. Tapi waktu bilang itu belum nikah, memang karena emosi lah. Nah, atau tiap-tiap perempuan aku berkawin akan dia, maka ia tolik. Perempuan manapun yang aku nikahin, maka dia tertalak. Tapi dia belum ada nikah. Nah, tiada jatuh talak perempuan itu atas suaminya, dan tiada jatuh talak jika ia berkawin akan dia, dan tiada jatuh talak dengan masuknya akan kampung kemudian daripada ia berkawin akan dia, karena ketiadaan wilayah atau kekuasaan daripada orang yang berkatanya atas mahal itu. Yang pertama, dia bilang sama istri, sama perempuan asing, atau perempuan asing ini istri orang, kau kutalak. Jatuh nggak talak si perempuan itu? Tidak jatuh untuknya, tidak jatuh juga untuk suami asli si perempuan itu. Atau dia bilang sama perempuan tadi, kalau aku nikah sama kau, maka tertalaklah kau. Rupanya betul. Nikah dia sama perempuan itu. Tertalak nggak perempuan itu? Enggak. Karena waktu dia mentaklik talak, dia bukan suami. Atau dibilangnya, aku tak suka kali sama kau. Kau mau kemana kau? Mau ke Medan sekolah. Nah, kalau kau balik nih lubuk siling ini lagi, tertalaklah kau. Rupanya nikah orang tuh. Habis nikah, perempuan tuh balik lubuk siling lagi. Jatuh nggak talak? Enggak juga. Kenapa? Karena waktu menjatuhkan taklik talak tadi itu, dia dalam keadaan tidak memiliki wilayah, tidak memiliki kekuasaan kepada si perempuan itu. Nah, tak ada dosa. Nah, orang mentalak asli aja pun tak dosa, apalagi mentalak yang tak jelas ini. Mentalak yang sah aja pun tidak dosa. Nah, enggak. Kalau seperti itu tidak. Ya, artinya lago saja, sia-sia saja, ucapan yang enggak ada maknanya jadinya. Nah, dan sah talak istri yang dalam iddah raj'i. Ini tadi udah dijelaskan. Sah talak istri dalam iddah raj'i. Mungkin dipertanyakan begini. Loh, kan dia udah nggak punya kuasa lagi. Tadi kan syaratnya harus punya kuasa. Dia kan nggak punya kuasa lagi sama istri tadi. Kok masih sah talaknya dalam masa iddah raj'i? Dijawab di sini.
karena lagi tinggal wilayahnya, karena masih ada kekuasaannya kepada istri itu. Apa kekuasaannya? Karena lagi tinggal wilayahnya atasnya, karena memiliki ia akan raj'iyah, karena dia masih berkuasa untuk merujuk, berarti masih punya kuasa. Nah, kalau udah putus dengan talak bain, itu udah nggak ada kuasa apa-apa lagi. Bisa diapain istri? Mau disuruh, nggak wajib dia turut. Nah, mau dijima nggak boleh, mau dirujuk pun nggak boleh. Kalau istri yang sudah ditalak, tapi talaknya talak raj'i, betul, dijima nggak boleh, didekati nggak boleh, dipanggil nggak perlu datang. Wilayah atau kekuasaan untuk itu dia memang nggak ada, tapi dia punya sisa satu kekuasaan lagi. Dia punya kuasa untuk merujuk. Memandang dia masih punya kuasa untuk merujuk, berarti dia masih punya wilayah, kewenangan kepada istrinya. Memandang inilah makanya talak kepada istri yang seperti ini dalam iddah raj'i masih jatuh, masih bisa ditambah. Nah, ya, dan sah ditaklik oleh sahaya, itu ya betul. Dan sah ditaklik oleh sahaya akan talak yang ketiganya. Sebelum kita lanjut, kita harus paham bahwa orang merdeka jatah talaknya berapa? 3. Kalau budak jatah talaknya berapa? 2. Nah, ini ada budak cuma punya 2 talak, tapi dia taklik untuk talak 3. Nah, seperti katanya, jikalau dimerdekakan aku, atau jika engkau masuk akan kampung, maka engkau tertalak 3. Padahal dia masih budak. Tapi kata dia, kalau aku dimerdekakan tuanku, ku talak 3 katanya. Sementara kan budak cuma punya talak 2, tapi ini sah. Tapi ini sah. Nah, ya, tertalak 3. Tertalak 3 talak. Maka jatuh 3 talak itu jika dimerdekakan dia, atau jika masuk istrinya di dalam kampung, kemudian itu artinya setelah, ya, setelah daripada jadi merdeka sahaya itu. Kalau kau balik ke kampung ini lagi, dek, jatuh talakmu talak 3. Bang, abang cuma punya talak 2, abang budak. Ternyata setelah dia dimerdekakan baru balik biniknya tadi. Nah, udah jatuh 3 jadinya. Paham maksudnya? Nah. Dan jika tiada memiliki, ia akan talak yang ketiganya pada ketika ia taklik sekalipun, walaupun waktu dia bilang itu sebenarnya dia nggak punya talak 3, tapi tetap sah. Karena ia memiliki akan asal nikah. Kenapa? Karena dia punya asal pernikahannya yang memberi faidah 3 talak. Ya, asalnya pernikahan itu memberi faidah memiliki talak 3. Dengan syarat merdekanya, kalau seandainya dia merdeka dan telah didapatkan dia, dan dia sudah merdeka, maka jatuhlah talaknya. Nah, itu masalah aja. Ini sebenarnya kitab begini, bagi yang santri nanti untuk membaca kitab-kitab yang lebih tebal lagi, yang seperti ini penting. Nah, jujur saya katakan, saya sebelum belajar kitab Arab asli, saya belajar kitab Arab Melayu. Dan itu sangat-sangat membantu. Jumpa kitab Arab asli, oh ini yang kemarin di Sabilal Muhtadin nih. Oh ini yang di Matlaul Badrin nih. Jadi tinggal ngikuti iramanya saja walaupun bahasanya beda. Tinggal ngikuti ceritanya saja walaupun bahasanya berbeda. Jadi maka jangan sepelekan kitab Arab Melayu. Kitab Arab Melayu ini dahsyat luar biasa. Nah, apalagi kitab Sabilal Muhtadin. Nah, Matlaul Badrin ini aja pun kalau dikuasai udahlah. Jadi mufti kampung udah bisa lah. Kalau Matlaul Badrin ini, apalagi kalau Sabilal Muhtadin. Kalau ingat guru kami Muallim Alam Syah, beliau berkata dari gurunya. Gurunya entah yang mana, lupa. Kata gurunya dari guru kami Muallim Alam Syah, kalau kau sudah kuasai kitab Sabilal Muhtadin, tidak bolehlah kau mengajar nyebrang laut. Artinya mau ngajar ke luar negeri sana, Malaysia, Thailand, segala macam, silahkanlah. Kalau kau memang udah kuasai kitab Sabilal Muhtadin. Karena memang udah detail betul.
Ini kadang apa ya, kitab tipis saja belum tamat, udah ngajarnya udah keluar negeri. Kalau orang udah ngajar lewat YouTube tuh kan udah keluar negeri tuh. Karena kesana sini ya Allah. Banyak kali dah kita dapat kiriman ustadz atau ustadzah, viewernya yang nonton dia, pengikutnya udah banyak, ribuan bahkan ratusan ribu, tapi terkadang hukum-hukum fikih dasar aja pun masih tak betul. Ini jadi hal yang berbahaya bagi umat. Karena umat sekarang ngelihat, oh Ustaz nih bagus penyampaiannya, ustazah nih enak penyampaiannya. Dia tak tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, makanya paling enak tuh ngaji kitab. Paling enak tuh ngaji kitab. Kenapa? Karena bukan kita yang salah, bukan kita yang benar. Yuk, ikuti aja kitabnya. Ada nggak di kitab? Nah, ini ngaji kitab nih paling enak. Nah, jadi maka guru-guru atau apa jangan lepas daripada kitab. Kalau ngajar tuh jangan lepas daripada kitab. Pertama, enaknya kita nggak ada beban mental untuk mempertanggungjawabkan itu karena begitu di kitab. Yang kedua, kita nggak akan habis bahan. Ya, begitu. Kalau habis kitab mana ada cerita habis bahan? Bingung mau ngomong apa? Lanjut lagi baca. Oh, begitulah. Kitab nih nggak ada habis kitab nih, baca kitab lain. Nah, tapi ustaz ceramah tuh kadang bingung aku mau nyampein apa lagi. Habis udah bahanku. Makanya baca kitab. Nah, cuma orang yang tidak pernah talaki kitab nggak akan bisa ngajar kitab. Nggak akan bisa ngajar kitab. Kenapa? Karena kitab ini dia kayak punya kode-kode yang memang dipecahkannya di hadapan guru. Coba orang yang ngerti fikih suruh baca kitab Matla'ul Badrin aja yang dia tak pernah talakikan kitab ini. Wah, bingung dia apa maksudnya. Nah, kemudian itu artinya setelah aja dia nggak tahu. Nah, itu tadi segala macamnya itu tak dapat. Jadi memang ini kita dapat dari lisan guru yang menyatakan seperti itu. Itu dari lisan guru. Nah, dan kita lanjut. Apalagi kitab Arab Melayu ini bercampur kadang bahasa Arab dengan bahasa Melayu. Nah, dan jika ia taklikan talak dengan satu sifat, maka jadi bain istrinya dengan khulu dan umpamanya, kemudian ia berkawin akan dia pula, dan didapatkan sifat itu, tiada jatuh talaknya. Paham? Dan jika ia taklikan talak dengan satu sifat, maka jadi bain istrinya dengan khulu dan umpamanya, kemudian ia berkawin akan dia pula, dan didapatkan sifat itu, tiada jatuh talaknya. Paham Pak Izzat? Gini, kalau seandainya ada orang mentaklik talak dengan satu sifat itu kita katakan satu keadaan. Nah, dibilang sama suaminya, misalnya, kalau seandainya, kau masak jengkol, jatuh talak. Kalau kau masak jengkol, jatuh talak. Nah, itu namanya mentali dengan satu sifat. Atau dia katakan, kalau seandainya orang tuamu datang ke rumah ini, atau kalau seandainya abangmu datang ke rumah kita ini, masuk dia ke rumah nih, jatuh talak. Itu mentaklik talak istri dengan satu keadaan seperti itu. Dah, sampai situ paham tuh ya. Lanjut. Maka jadi bain istrinya. Lalu istrinya ternyata menjadi talak bain sama dia sebelum sifat itu terjadi. Kalau lagi berantem suaminya sama abang iparnya, kalau abangmu itu menginjak rumah kita, jatuh talak. Nah, sebelum abangnya menginjakkan kaki ke rumahnya, ternyata mereka ribut. Nah, kemudian jadi talak bain. Udahlah bang, abang pun kerja sih, mabuk main judi atau apa segala macam. Nah, aku kasih abang 10 juta, ceraikan aku. Iya, mana 10 juta aku ceraikan kau. Berarti ini terjadi khulu. Khulu ini tadi udah kita katakan namanya talak bain. Terjadinya talak bain ini sebelum
sifat yang tadi, keadaan tadi, atau bahasa kalau kita contoh tadi, sebelum abangnya datang ke rumah. Paham ya? Nah, maka jadi bain istrinya dengan hulu. Dan umpamanya atau semisalnya. Semisal hulu apa kalau di sini? Fasah, gitu ya. Fasah. Nanti ada bahasa begini. Kalau suami, kalau nanti di bab nafkah ya, suami sama sekali tidak bisa menafkahi istri ukuran orang muksir, ukuran orang susah pun nggak bisa. Istri mengadu kepada hakim, maka hakim mempasah, bukan mentalak, mempasah. Pasah ini juga bain, nggak bisa rujuk. Nah, jadi misal itu juga terjadi. Habis dia bilang kalau abang mau menginjak rumah ini lagi, jatuh talakmu. Ya, habis itu rupanya setahun abangnya nggak datang. Bangkrut si suami, nggak bisa ngasih apa-apa, istrinya nggak tahan, ngadu ke hakim, dipasah sama hakim. Nah, berarti kan bain juga. Nah, kemudian ia berkawin akan dia. Kalau sudah talak bain, bisa nggak jadi suami istri lagi? Bisa. Jalannya bisa rujuk? Tak bisa. Jalannya apa? Nikah ulang. Nah, udah dihulu, datang lagi suaminya. Dek, aku mau lagi lah jadi suamimu. Aku udah berubah. Udahlah, aku tak mau lagi kasar-kasar. Aku udah berubah. Tanyalah sama kawan-kawanku. Udah mengaji pun aku. Ngaji kitab Matla'ul Badrin dah. Udah ngaji kitab tasawuf dah. Udah ngaji hadis. Sudah berubah aku. Nah, kalau kau nggak percaya, tanya sama kawan-kawan ngajiku. 2 tahun ini misalnya. Atau beberapa minggu ini memang udah aku. Udah baik atau rikoh pun aku udah. Nah, misal lah gitu. Percayalah istrinya. Ya udahlah bang. Nikah balik. Nah, jadi ia berkawin akan dia nih, ia yang pertama nih suami, ia yakni suami berkawin akan dia, akan istrinya tadi. Nah, dan didapatkan sifat itu, ternyata setelah mereka nikah begini, abangnya datang masuk ke rumah tuh, jatuh nggak tuh talaknya? Nah, jawabannya, iya ada jatuh talaknya, paham? Ada, dapat ceritanya tuh ya. Jadi kalau udah sempat bain nikah ulang, sifat itu tak berlaku lagi. Nah, paham ya? Kalau sudah talak bain, nikah ulang, maka taklik talak itu tidak berlaku lagi. Kalau udah bain, nah bisa dipahami. Nah, nanti kalau menjelaskan ini bisa lah ya. Contohnya seperti itu. Dibawa ceritanya kayak tadi itu. Karena kalau enggak nanti nggak paham. Nah, taklik talak satu. Terjadi talak bain sebelum taklik itu terjadi. Habis itu nikah ulang. Habis itu baru taklik itu terjadi. Maka tidak jatuh talaknya. Nah, agak jelimet memang. Tapi beginilah ngaji fikih nih. Ini ngaji mode serius ya. Karena kita tahu nikah udah begitu-gitu aja, nikah. Pokoknya begini, talak jatuh begini. Ternyata ada banyak masalahnya. Nah, jadi yang perlu didudukkan membedakan antara talak rojai dan talak bain. Kalau di talak rojai terjadi sifat itu nambah, paham maksudnya? Kalau talak rojai terjadi sifatnya, terjadi takliknya nambah. Kalau abangmu datang pijaknya rumah kita nih, jatuh talak. Belum datang abangnya bercerai. Udah kalau gini cerai kita, jatuh talak 1 rojai. Di dalam masa iddah abangnya datang masuk ke rumah tuh, bertambah 2. Nah, paham tuh ya? Nah, kenapa? Karena talak rojai bisa menjatuhkan atau menambah talak. Nggak bisa cup pula. Nggak bisa cup. Paling kalau kita mau memberi solusi, misal ada yang bilang gini, kalau seandainya keluargamu, abangmu, ayahmu, kakakmu, siapamu datang di pijaknya rumah kita nih, jatuh talakmu talak 3. Waduh. Itu gimana cara membatalkannya? Bain kan lah dulu, baru nikah lagi. Udah batal tuh. Bang, cemana masa orang tuaku tak boleh datang? Ima dia pindah rumah, bikin rumah baru. Atau ya udahlah deh. Nah, tebus talak dulu, tebus talak jatuh bain. Habis itu nikah ulang. Nah, habis nikah ulang udah nggak berlaku lagi tuh tadi. Sifat tadi untuk menyelamatkan dari jatuh talak 3.
Izin sedikit tentang kalimat. Hmm. Kalau kalau datang mak berani ke rumah, jatuh talak. Ya sama lah itu kalau itu. Karena dia begini, masalah bahasa sebagian ulama menyerahkan kepada ahli bahasa di situ. Kalau begitu udah masuk syarat lah itu. Nah, walaupun nggak pakai maka. Gitu. Jadi itu udah seperti syarat bagi kita di sini. Sama lah itu. Nah, biasanya intonasi juga. Ada kalau Iya. nggak ada itu Tetap jatuh itu. Nah, kalau gitu udah jelas taklid gitu. Kalau di kita. Nah, kita lanjutkan lagi. Dan jika mana tadi? Ayo. Tadi sampai situ udah paham tuh ya? Nah, sampai situ udah paham. Oh. 10 menit lagi. Nah. Dan jika ditalak orang yang merdeka akan istrinya kurang daripada 3 talak. Nah, orang merdeka mentalak istrinya kurang daripada 3 talak. Misal dia bilang talak 1. Nah, atau baru sekali itulah mentalak. Nah, cerai kita baru kali itu dia sebut. Maka jatuh talak 1, berarti kurang dari 3 talak. Dan ia rujuk pula. Lalu dia rujuk istrinya. 1 kasus. Atau ia membaharukan nikahnya atau diperbaharui nikahnya karena khulu, misalnya talak 1 tapi khulu, tebus talak, nikah lagi. Nah, masih talak 1 tapi khulu kan harus nikah lagi, rujuk atau nikah lagi karena khulu. Dan jikalau kemudian daripada laki yang lainnya sekalipun, walaupun udah nikah sama orang lain, si A, si B, suami istri, nikah, berantem. Nah, cerai kita. Nah, habis iddah, sini nikah ke sana, sini nikah ke sana. Memang tukang berantem dua-dua, sama yang ini pun berantem lagi. Nah, habis itu balik lagi. Udahlah kita balik lagi lah. Tak enak berantem sama yang sana, sama kau juga yang enak. Karena berantem juga. Nah, balik lagi nih. Walaupun udah nikah sama laki-laki lain sekalipun, niscaya kembali ia dengan barang yang lagi tinggal daripada 3 talak itu. Maka dia balik dengan sisa daripada 3 talak itu. Kalau tadi talak 1, maka ketika dia balik lagi tinggal 2 tetap. Walaupun udah nikah masing-masing sama yang lain, begitu mereka balik lagi tinggal 2. Berapa yang tinggal? 2. Kalau tadinya udah talak 2, pisah, udah nikah masing-masing, ternyata pisah juga sama yang sana, balik lagi tinggal 1 tetap. Walaupun berkali-kali nikahnya sama yang lain-lain. Nah, kalau seandainya ada laki-laki nikah sama perempuan nih, ditalak 1, udah cerai, sampai habis iddah, nikah sama perempuan kedua, ditalak 2, habis itu cerai, nikah lagi sama perempuan ketiga, talak 1, dia ingat lah tuh, ini mantanku ini sisa 1 talak nih. Ini sisa 2 talak. Ini begitu. Dia ingat itu semua walaupun sudah berpisah berkali-kali. Nah, itu mantan istrimu ya, itu sisa 2 talak tuh. Itu juga mantanmu tuh ya. Kalau ini tinggal 1 talak nih. Kalau ini talak 3 udah habis. Nah, walaupun dia balik itu tetap diingat itu. Tinggal berapa tuh? Jangan lupa. Nah, jadi walaupun dia sudah menikah kepada yang lain. Ya Allah. Parah lah orang begitu kan. Jadi kalau seandainya dia udah balik sekalipun, yang tersisa dari berapa itulah yang dia lagi tinggal daripadanya 3 talak itu. Dan jika talaknya 3 talak, nah kasusnya kalau sudah habis talak 3, kemudian dia membaharukan nikah, lalu nikah lagi. Bisa habis talak 3 nikah lagi, bisa kalau si istri sudah nikah dulu sama orang kan gitu. Kemudiannya artinya setelah daripada laki yang lain. Niscaya kembalilah dengan 3 talak. Nah, kalau ini 3 lagi. Nah, paham maksudnya? Talak 3, bisa istrinya nikah sama laki lain, cerai lagi sama itu, balik lagi sama yang pertama. Berapa lagi sisa talaknya? Nah, 3 lagi. Nah, itu dia. Jadi sebelum terhabiskan yang 3 nih, dia tak akan bisa ngulang. Habis dulu 3 nih, barulah ngulang. Kalau
Kalau masih satu, berarti dua ini akan terus sampai dua. Nah, iya. Itu balik lagi tiga. Kalau seandainya dia sudah nikah sama orang, terus balik lagi sama suami yang mentalak tiga dia. Nah, kembalilah dengan tiga talak pula. Karena ia istri yang baru. Nah, ini kayak istri baru. Walaupun stok lama. Walaupun barang lama. Tapi karena udah habis tiga talak tuh, ibarat handphone tuh udah reset lagi dia. Jadi talak tiga lagi. Dan lain daripada orang yang merdeka pada dua talak, seperti orang yang merdeka pada tiga talak. Jadi kalau dia bukan merdeka, budak, ya kasusnya dua talak, samalah seperti ini gambarannya. Bisa ya kira-kira? Ini tadi sampai yang kita baca sampai sini ini, nggak ada yang samar lah ya. Bisa dapat. Nah, ini kalau masih muda-muda, kalau santri, ini saya suruh biasa habis ngaji gini, baca lagi sama kawan, coba jelaskan. Karena kadang duduk di majelis terang betul dia. Sampai silau pun kadang yang terang. Begitu sampai rumah padam, hilang semua. Baca lagi, apalah maksudnya kemarin. Makanya supaya ilmu tetap hidup, tidak mati, dia dimuzakarohkan. Nah, hayatul ilmi bimudzakaratiha. Hidupnya ilmu itu dengan dimudzakarahkan. Mudzakarah itu beda sama taklim. Nggak ada yang jadi guru kalau mudzakarah. Mudzakarah itu ada baca sama. Nih, coba ya kita bahas. Ini begini-begini, cocok. Enggak, tadi itu tak begitu. Tadi waktu ngaji begini. Ah, disitulah akan hidup tuh, saudara. Nah, ini yang memang masih punya ghirah, punya semangat, punya gairah kalau bahasa kita untuk menghidupkan ilmu. Begitu cara menahan atau membuat supaya ilmu itu tak lepas. Nah, itu santri kerjanya harus seperti itu. Kalau santri nggak muzakarah, nggak nempel ilmunya. Dulu saya waktu di pondok memang hobi saya muzakarah. Hobi saya habis belajar, nah baca lagi atau baca kitab yang lain yang ada pembahasannya mirip-mirip, kemudian belajar nyampe ini. Cocok atau begitu? Nanti ada kawan bilang kayaknya nggak begitu. Nah, jadi gimana? Nah begini. Cuma yang muzakarah ini kalau salah-salah jadi berdebat nih, jadi emosi terakhir. Kalau tak dikawal dengan kelapangan hati. Jadi memang harus diulang-ulang lah yang seperti ini biar tidak hilang. Nah, akan datang dan memiliki sahaya akan datang. 5 menit. Ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan? Nah, ya, silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. boleh nggak dikaitkan? Ini sering. Boleh atau tidak? Itulah tadi yang ditanya sama Pak Isa. Nggak bisa encup, nggak bisa. Kalau dia sudah memang ngomong seperti itu, nah, kalau seandainya misalnya kau datang lagi ke rumah kawanmu itu, kau jumpa lagi sama dia, jatuh talakmu talak satu. Habis itu, dia bilang tak jadilah dek. Nanti kalau begitu cepat kali, kau besok jumpa sama dia. Nggak jadi. Nah itu nggak bisa lagi tuh, nggak bisa nyecup Pak, nggak bisa ditarik. Cara membatalkannya tadi itu aja, dengan dibainkan dulu, baru nikah ulang. Itu aja bisa membatalkan. Kalau nggak begitu, nggak batal deh. Nah jadi maka betul-betul kenapa laki-laki dikasih hak talak? Karena laki-laki biasanya akalnya lebih biasa dikedepankan, bukan mengedepankan emosi dan perasaan. Maka jadilah laki-laki sejati yang memang bisa mengedepankan akalnya. Jangan asal ngucap. Nah, kadang laki-laki pun ada yang lebih parah dari perempuan. Kalau udah marah semua terucap. Tak ada lagi tertahan-tahan. Nah, ya. Nah, ini bukan istrinya yang bilang, tapi istrinya. Kalau saya begini-begini, jatuh talak. Iya, sama Pak. Sama. Kalau aku merokok lagi deh, misalnya nih lah ya. Kalau aku merokok lagi, nah jatuh talak untukmu talak satu. Tak jadilah deh, kayaknya belum bisa pun kita merokok. Nggak bisa. Tetap jatuh gitu kalau udah begitu. Nah, ya. Tentang Ina yang sangat menulis, aku ceraikan kau talak satu dengan tulisan dia sendiri. Ina ya? Iya. Nah, jadi
ketika yang menulis itu hati itu kan saja kan mengikut tulisan itu kan seolah-olah mengikut apa yang dalam hati apakah itu langsung jatuh kan. Waktu dia menulis itu memang dalam hatinya, ini menceraikan istriku, misalnya dia katakan seperti itu dalam hatinya. Ini memang untuk menceraikan lah ini menulis itu. Jatuh. Nah, tapi kalau dalam hati dia ini menakut-nakuti dia saja ini. Tak ada aku menceraikan. Nah itu, kalau itu tak jatuh. Nah itu tadi. Iya. Kalau itu jujur lah. Tapi sebenarnya itu gampang. Kalau dia tak ingat aku Pak Isa, ragu aku entah ada atau enggak. Kalau ragu-ragu hukumnya belum. Udah begitu aja. Itu ini yang bahasa Arabnya tolak tuji, syarak tuji, farrak tuji. Itu apa soal? Ada yang bilang mana ibaratnya apa dengan bahasa Arab sorry semua. Ya memang iya. Jadi kalau tadi tidak tarik, aku lepas, kau lepas, engkau ku bisa, bukan bisa cerai. Engkau ku cerai. Ya, kau ku cerai, aku Kau ku talak. ya talak, aku cerai itu kan Ya. sorry ini lepas sama Pisah. pisah. Makanya itu tadi saya katakan, sebagian besar ulama mengatakan kalau untuk masalah bahasa dikembalikan kepada si pemilik bahasa, karena nggak bisa memang kita paksakan bahasa Arab ke kita. Nah, jadi maka oleh karena itu yang jelas di kita talak sama cerai. Yang lainnya itu agak terlalu sering dipakai selain untuk yang dua itu. Nah, pisah itu sering kita lagi dipajak. Oh sana, sini pisah dulu kita, nanti kita jumpa lagi sini. Jatuh talak jadi gara-gara itu. Maka oleh karena itu ini terlalu seperti itu. Nah, ya. Kalau talak bain dia dikasih tempat tinggal saja, nafkah tidak, kecuali waktu talak bainnya hamil, barulah dikasih nafkah. Itu bedanya. Kalau talak roj'i 3, kasih tempat tinggal, makanan dan pakaian. Kalau talak roj'i selama masa iddahnya. Tapi kalau talak bain cuma kasih tempat tinggal saja, makanan dan pakaian tidak, kecuali saat ditalak bain istri hamil. Kalau nggak dinafkahi istrinya, anaknya jadi masalah nanti. Sementara dia wajib juga menafkahi anaknya. Maka itu tadi jelas ya, insyaallah. Ya. Tapi akan nikahnya menerima sebagai tubuh juga. Ya. Terima nikah anak bapak sebagai tubuh saja, rambutnya saja. Nah, kalau nikah bagaimana? Saya nikahkan kepadamu hidung anakku. Dengan mas kawin Rp5.000, saya terima nikah hidung anak bapak. Mas kawin Rp5.000, Allah alam, tak pernah saya baca. Kalau begitu tuh sah atau tidak Allah alam, tak pernah pula ada contoh di kitabnya. Kalau talak ya, tapi kalau nikah Allah alam. Nah, agaknya kalau hati condong karena masalah nikah ini dia dihati-hatikan kayaknya tak sah. Tapi Allah alam, tetap saya belum pernah baca. Ya. Masalah talak dan Ustaz, seorang suami mentalak istrinya, seandainya nanti abang tahu tak mau masukkan ke rumah, jatuhlah talaknya. Rupanya abang ini tadi meninggal, tak ada tempat lain selain ke rumah adiknya perempuan tadi. Kalau seperti itu Ustaz, masuk jatuh nggak talak? Jatuh. Pokoknya sama masuk dia, mau hidup mau mati kecuali ya dia bilang. Kalau seandainya abangmu masuk rumah ini pada saat dia hidup, nah ini nggak ada. Nah, jadi kalau seandainya dibilang kalau abangmu masuk rumah nih, kan tak ada dibedakan hidup atau mati. Nah, masuk abang itu. Nah, udah abang meninggal, suami hilang. Alhamdulillah. Walaupun dia bukan mukallaf lagi. Ya berlaku. Jangankan abang, batu, kalau seandainya batu bata itu masukkan sini, batu bata bukan mukallaf. Karena yang penting bahasa itunya. Paham maksudnya ya? Iya. Jadi bukan itu. Jadi gitu tentang sedikit ini agak seru ini kan jadi Ustaz. Dia tolak roj'i masih dalam iddah.
dia tidak menggunakan kata rujuk, tapi asik aja dengan jandonya di situ. Tak jatuh. Ya, bolak-balik. Jadi maaf-maafnya lah, terjadilah Hubungan badan. apa itu di rujuk saja. Ada orang udah talak satu, masih bisa rujuknya. Cuma kan nggak ngerti hukum fikih. Ditengok-tengoknya aja mantan istrinya tadi itu. Didatanginya tanpa kata rujuk. Sampai akhirnya hubungan badan tanpa kata rujuk. Dalam mazhab Syafi'i haram tuh hubungan, tapi karena ini masalahnya nanti apakah dihukumi zina segala macam ini itu, maka tidak, karena dalam mazhab Hanafi jima sama dengan rujuk. Jima itu dihukumi rujuk. Jadi kalau udah begitu bagaimana, ya udahlah kita anggap suami istri ke mazhab Hanafi, tapi suruh dia udah rujuk lah, ucapkan kalimat rujuk supaya sah juga dalam mazhab Syafi'i. Nah, tak bisa. Artinya nanti kalau berzina kena hukum deh, kena hukum rajam. Jadi maka yang seperti itu sebenarnya dalam mazhab Hanafi, jimaknya suami istri dalam masa iddah roja'i itu sama dengan rujuk. Insyaallah cukup. Kalau mungkin kita pada pertanyaan ini, mungkin banyak lagi yang bertanya, insyaallah di waktu kita akan sama lagi. Dan pengumuman untuk malam Rabu kembali kita bertemu di Masjid At-Tawbah dalam kajian tauhid kita minta usulian ini iman sebuah karya berlawan sebuah karya dan simatik di Masjid At-Tawbah pada malam Rabu pada sholat maghrib, dan dilanjutkan pada sholat isya. Mungkin itu saja pengumuman. Kembali kepada guru kita, silakan untuk menyampaikan doa. Sebelum tutup doa, di sini ada informasi. Alhamdulillah, insyaallah pondok pesantren Ma'had Tafaquh Hayatul Ilmi atau yang disingkat dengan Mata Hati itu sudah menerima santri baru. Untuk santri yang laki-laki udah penuh. Nah, kita terima memang 25, tapi sekarang pun udah overload bahasanya, udah kelebihan muatan 27 gitu yang daftar. Nah, sementara untuk yang perempuan, itu masih lapang lagi. Masih ada sekitar 7 orang yang mendaftar. Jadi kalau seandainya masih ada yang mau mendaftar, mungkin ada yang mau anaknya jadi Fatihah, paling nggak pahamlah fikih untuk ngajarkan anak-anaknya nanti. Walaupun nggak jadi mu'allimah, tapi paling nggak nanti dia kalau punya anak, dia bisa ngajarkan anaknya dengan ilmunya tadi itu. Nah, maka silahkan. Kami masih buka pendaftaran untuk yang akhwat, untuk yang perempuan. Nah, jadi itu saja informasi. Kemudian terima kasih diucapkan kepada yang sudah, tadi ada beberapa yang sudah menyetorkan celengan. Ya, kita bulanan lah. Jadi setiap malam Senin keempat, nah itu dibawa bagi yang ingin menyetor, ataupun ngerasa udah penuh, udah tak bisa lagi dimasukkan. Nah, insya Allah Satjaman nanti yang menampung itu semua, insya Allah diamanahkan ke kami untuk dibelikan atau dibayarkan ke tanah yang akan diwakafkan. Nah, diwakafkan. Insya Allah nanti prosesi pewakafan atau apa kita akan undang beberapa perwakilan ataupun beberapa orang dari Kuala Tanjung lah nanti. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma warzuqna amala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.